Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya mengerjakan tugas dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Ekonomi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa dampak utama ekonomi digital terhadap UMKM. Yang pertama, akses pasar yang lebih luas. Ekonomi digital memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara nasional maupun internasional, melalui platform e-commerce dan media sosial. Dengan adanya internet, batasan geografis berkurang, sehingga UMKM dapat memperluas basis pelanggan tanpa harus membuka cabang fisik. Yang kedua, peningkatan daya saing. Teknologi digital memungkinkan UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui efisiensi operasional dan inovasi produk. Alat-alat manajemen bisnis seperti aplikasi akuntansi, CRM, dan ERP yang mudah diakses melalui internet memungkinkan UMKM untuk mengelola bisnis dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya operasional. Yang ketiga, akses ke pembiayaan. Ekonomi digital juga memfasilitasi akses UMKM ke pembiayaan alternatif melalui fintech, platform pinjaman online, crowdfunding, dan layanan pembayaran digital menawarkan berbagai solusi yang memudahkan UMKM dalam memperoleh modal, terutama bagi yang belum memiliki akses ke bank konvensional. Yang keempat, kolaborasi dan jaringan. Ekonomi digital memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis secara lebih cepat dan efisien. Misalnya, UMKM dapat membangun jaringan dengan pelaku industri lain melalui platform-platform profesional seperti Line, Link, atau bergabung dengan komunitas e-commerce. Yang kelima, inovasi produk dan jasa. Melalui data yang dikumpulkan dari interaksi online, UMKM dapat menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar secara real-time. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus berinovasi dalam menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keenam, pengurangan biaya dan efisiensi operasional. Dengan digitalisasi, banyak proses bisnis dapat diotomatisasi, seperti manajemen inventaris, pemesanan, dan pengiriman. Hal ini membantu UMKM untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, memungkinkan mereka untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Pengembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Namun, di balik peluang tersebut terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Berikut beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur yang belum merata. Meskipun infrastruktur digital di Indonesia telah berkembang, masih banyak daerah yang tidak memiliki akses internet yang stabil dan cepat. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat adopsi teknologi digital, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Yang kedua, literasi digital yang rendah. Banyak masyarakat, terutama di kalangan UMKM dan di daerah yang kurang berkembang, yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi digital. Rendahnya literasi digital menghalangi mereka untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital sepenuhnya. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan yang belum memadai.
Regulasi terkait ekonomi digital di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Kebijakan yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku-pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi di sektor digital. Yang keempat, keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya transaksi online, risiko pelanggaran data dan keamanan cyber juga meningkat. Banyak UMKM dan individu yang tidak siap menghadapi tantangan keamanan cyber, sehingga mengurangi kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital. Yang kelima, tantangan inovasi dan adaptasi. Perubahan teknologi yang cepat menuntut UMKM untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan atau sumber daya untuk melakukan ini, yang dapat menyebabkan mereka tertinggal. Yang keenam, ketergantungan pada platform besar. Banyak UMKM yang mengandalkan platform e-commerce besar untuk menjual produk mereka. Ketergantungan ini dapat menjadi risiko jika terjadi perubahan kebijakan di dalam platform tersebut, atau jika platform tersebut mengalami masalah. Yang ketujuh, masalah kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dalam bidang teknologi dan digital masih terbatas. Kualitas pendidikan di bidang teknologi informasi perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital. Meskipun tantangan-tantangan ini ada, upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, membangun infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan literasi digital, dan juga menciptakan regulasi yang mendukung yang akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pengembangan ekonomi digital. Berikut beberapa peran utama pemerintah dalam mendukung ekonomi digital. Yang pertama, pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet cepat dan stabil. Ini mencakup peningkatan akses internet di daerah terpencil dan pedesaan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dalam ekonomi digital. Yang kedua, regulasi yang mendukung. Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital sangat penting. Ini mencakup pengaturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi, e-commerce, dan keamanan cyber, sehingga menciptakan lingkungan yang aman bagi pelaku usaha dan konsumen. Yang ketiga, peningkatan literasi digital. Pemerintah dapat mengembangkan program-program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, termasuk UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi digital, pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang ada dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, dukungan untuk UMKM. Menyediakan dukungan keuangan dan akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin bertransformasi ke ekonomi digital. Ini bisa berupa program pinjaman dengan suku bunga rendah, bantuan subsidi, atau kemudahan dalam akses terhadap layanan fintech. Yang kelima, promosi dan pemasaran. Pemerintah dapat mempromosikan produk lokal melalui platform digital, membantu UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pasar yang lebih luas.
Ini termasuk kampanye pemasaran nasional yang memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya. Yang keenam, pengembangan kebijakan yang adil. Membuat kebijakan pajak yang adil untuk pelaku usaha digital, termasuk UMKM. Kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital tanpa membebani pelaku usaha dengan pajak yang terlalu tinggi. Yang ketujuh, penguatan riset dan inovasi. Mendorong penelitian dan pengembangan R&D dalam bidang teknologi digital. Ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi perusahaan dan lembaga pendidikan untuk melakukan penelitian yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital. Yang kedelapan, penyusunan strategi nasional. Pemerintah dapat menyusun strategi nasional untuk ekonomi digital yang mencakup visi, misi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Selanjutnya, teknologi-teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan telah menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi digital. Teknologi ini memungkinkan analisis data secara mendalam dan otomatisasi proses yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia. AI digunakan dalam berbagai aplikasi seperti chatbot untuk layanan pelanggan, analisis perilaku konsumen, dan pengoptimalan rantai pasokan. Dengan memanfaatkan AI, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Yang kedua, Big Data. Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan alat tradisional. Dalam ekonomi digital, Big Data digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial, transaksi online, dan data sensor. Analisis Big Data memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang perilaku konsumen dan tren pasar yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memberikan solusi untuk masalah keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Dengan menggunakan sistem desentralisasi, blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan tidak dapat diubah. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam sektor keuangan, rantai pasokan, dan identitas digital, misalnya dalam e-commerce. Blockchain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memberikan jejak transparan dari produk yang mereka beli. Yang keempat, Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara real time. Teknologi ini digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari smart home hingga industri manufaktur. Dalam konteks ekonomi digital, IoT dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen. Misalnya, perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau inventaris secara otomatis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar. Yang kelima, e-commerce. E-commerce telah menjadi bagian integral dari ekonomi digital. Dengan adanya platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, UMKM dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. E-commerce menyediakan berbagai pilihan pembayaran dan pengiriman yang memudahkan transaksi sehingga meningkatkan kenyamanan bagi konsumen. Yang keenam, yaitu pembayaran digital dan vintage. Layanan pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan Dana telah merevolusi cara transaksi dilakukan.
Teknologi ini memungkinkan pembayaran yang cepat dan aman baik di platform online maupun offline. Fintech juga memberikan solusi pinjaman dan investasi yang lebih mudah diakses oleh UMKM dan individu, membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.